Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kejar setoran banget saya ya. Oke. Jadi tadi sudah sempat syuting beberapa judul, tapi ini setelah lepas zuhur saya masih coba untuk syuting lagi karena ada beberapa yang harus saya kejar demi kenyamanan kita bersama. Aku ngerinya nanti di Lampung itu sinyalku jelek, jadi aku nggak bisa tayang, nggak ada video, jadi nggak enak lah. Kasihan subscriberku ya, karena aku adalah seorang konten kreator yang dimana aku harus siap memberikan segala macam bentuk konten meskipun dengan kondisi yang kurang baik sekalipun gitu ya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Jumpa lagi bersama Mas T. Habis makan, kenyang alhamdulillah. Beli nasi Padang. Nih. Tapi kayaknya baru mojok di sini deh nasi Padangnya. Belum di sini, belum penuh semua gitu. Gimana kira-kira ya biar tambah kenyang ya? Oke, diucapkan selamat datang untuk para subscriber Big Tulus Official. Selamat datang lagi untuk yang sering datang. Untuk yang baru datang, ayolah minta supportnya dulu buat di subscribe, di like, dan juga komen ya. Insya Allah ada sesuatu yang bermanfaat dari channel ini. Ada beberapa hal yang insya Allah bermanfaat juga buat kalian. Dengan hadirnya saya di sini memberikan video-video, insya Allah ada sesuatu yang bermanfaat yang akan kalian terima ya. Kalau suka di like, tidak suka di dislike juga nggak apa-apa. Kalau kalian pengen cerita sesuatu tentang apa yang sedang kalian rasakan sekarang, punya pertanyaan yang boleh saya jawab, dan misalnya itu bisa saya jawab pun, silakan diklik di kolom komentar ataupun di DM-kan saja di Instagramku. Linknya ada di deskripsi ya. Dicek saja di deskripsi, ada Instagramku di sana di BigTulus_BP2. Sebelum saya lanjut bahas topik hari ini, saya mau baca sebuah pertanyaan dari seorang subscriber yang ada di Singapura sana. Jadi memang beliau ini subscriber baru, pemirsa baru ya, penikmat baru, tapi beliau cukup dekat dengan saya meskipun dia tidak bergabung di grup Rumah Orang Baik. Beliau belum mau bergabung di Rumah Orang Baik ya. Kita bakal bahas sebuah pertanyaan yang datangnya dari Bapak Yahya yang ada di Singapura sana. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber Big Tulus Official yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Selalu begitu ngomongnya ya. Buat yang ada di Papua, kemudian di Makassar, Palu, Kendari, Masamba, terus Polewali Mandar, Toraja. Kemudian yang ada di Kalimantan, Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jakarta, Bandung. Selanjutnya untuk yang ada di Cianjur, Bogor, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Karawang. Lalu ada di Tegal, Cilacap, kemudian Cirebon. Tidak lupa juga untuk yang ada di Subang sama Garut. Ya katanya, Mas Tulus kenapa Subang dan Garut jarang disapa? Tasikmalaya juga katanya ya. Terus yang ada di Majalaya juga di sana ya. Ternyata banyak juga subscriber Big Tulus Official yang dari Pulau Jawa Barat, Pulau Jawa, Pulau Sunda, Pulau Pasundan. Maksudnya dari berbagai macam orang Sunda, ternyata banyak yang menyimak kita, bergabung bersama kita juga di sini ya. Lalu saya ucapkan selamat datang juga dan salam jumpa kembali tentunya untuk yang ada di Semarang, Kendal, Rembang, Wonogiri, Gresik, Gresik mah Jawa Timur ya. Lalu untuk yang ada di Pati, terus Wonogiri, Klaten, Magelang, Solo, Boyolali, Jogja, kemudian yang ada di Sidoarjo, Ngawi, Jombang, Blitar, Malang, Surabaya, kemudian tadi sudah Tulungagung, sama Gresik, Mas Surip yang punya Gresik ya. Kemudian yang ada di Banyuwangi juga selamat bergabung dan selamat beraktivitas. Untuk sudah beraktivitas, kalau nonton sambil istirahat juga selamat beristirahat ya. Lalu untuk Anda yang ada di kawasan luar negeri sana, tentunya ada Mas Ahmad Firdaus yang selalu berebutan perempuan dengan Pak Syam kalau di grup ya. Lalu ada Pak Yahya, terus Bang Omar yang punya Johor Baru juga di Malaysia juga di sana ya, Pak Abdullah. Singapura ada Pak Yahya di sana, Mbak Haryanti yang ada di Singapura, kemudian Taiwan Taipei, terus ada yang dari Jeddah sana untuk Mas Reza Barbar
barber show. Oh iya, barber show ya. Kemudian untuk Mbak Ngatin yang punya Swiss, Mbak Yani Jerman, ada Mbak Asri yang punya Los Angeles, kakakku Kak Ajijah yang punya Brunei Darussalam, semoga lekas sehat. Amin ya Allah. Lalu untuk yang di mana lagi? Qatar. Halo Qatar. Terus ada yang dari Jepang sama Thailand terakhir ya. Sempat konfirmasi ke Mas T kalau beliaunya juga menyimak kita. Meskipun beliau hanya bekerja ya. Yang dari Korea juga ada pekerja yang dari mana ya? Banjar Patroman apa ya? Banjar Patroman kalau nggak salah ya, itu ternyata mereka banyak yang kerja di Korea ya. Selamat bergabung dan juga selamat menyaksikan, semoga selalu sehat. Saya doakan untuk yang selalu support Marsti di Big Tools Official, untuk kalian yang sedang bekerja mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan pekerjaannya, jalan baiknya dimudahkan, lalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu, dan diberikan kesehatan terus. Amin ya Allah. Kita mau bahas apa Mas T? Oh iya, informasi juga karena saat ini saya masih berada di Lampung. Saya masih berada di Lampung saat ini. Jadi untuk pemesanan minyak daun bidara, sementara untuk yang di luar negeri saya close dulu, belum bisa. Cuma kalau untuk seluruh Indonesia, masih di wilayah Indonesia, masih bisa insya Allah ya. Kalau mau pesan minyak bidara, kalian langsung DM saja di Instagramku, ada di deskripsi linknya. Terima kasih. Atau di email atau di Facebook ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Ada. Minta kalau kemarin minta duitnya buat berangkat, sekarang minta duit buat pulang. Minta duit buat ulang. Nih semua suka gini. Amit-amit yang hamil ya, yang hamil tolong dielus perutnya. Enggak, gue tuh kayak bala ya si PA besar. Oke. Kita langsung lari ke pertanyaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini ada di benak kalian juga ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari kalian. Kalau memang kalian punya pertanyaan ini ya. Ada yang nanya, Mas Tulus HP-nya apa? Ini V19 yang saya pakai. Kalau yang dibuat syuting ini HP mahal pokoknya wis. Mahal banget. Nggak mungkin mampu beli kalian ya. Sombong amat. Oke, wassalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang ini saya mau tanyakan ke Mas T. Kira-kira ada jawabannya kah? Pertanyaannya banyak guys. Yang pertama, bolehkah seseorang itu membuka mata batinnya? Kemudian bagaimana cara membuka mata batin? Apakah harus pakai jin? Lalu apakah manfaatnya membuka mata batin? Dan haruskah mata batin yang sudah dibuka untuk melihat jin itu ditutup kembali? Apa efek negatifnya bagi orang yang dibuka mata batinnya ya? Efek positif dan negatifnya nanti bakal kita bahas ya. Yang pertama adalah, bolehkah seorang itu dibuka mata batinnya? Buat saya boleh, tidak masalah. Asal seorang itu memiliki sebuah kemampuan untuk mengontrol emosi, kepribadian, mulut, hati, dan lain sebagainya. Kalau memang dia memiliki sifat yang plak-plok, jangan deh. Karena sekali lagi seperti ini. Jenengan tidak seharusnya memiliki kemampuan itu. Tapi jenengan memaksakan kehendak ingin mendapatkan kemampuan itu. Ya, berarti seakan-akan kita pakai baju tuh ukuran kamu XL tapi kamu pakai baju L. Mungkin muat, tetap muat, tapi kan harus pecotot-pecotot kayak gitu kan, gitu. Harus terpaksa masuk bajunya itu. Nah, sedangkan pada dasarnya kamu tidak memiliki kemampuan itu, atau kemampuan mata batin kamu tuh tidak ada sama sekali sebelumnya. Atau beda dengan yang begini. Misalnya kamu memang sudah memiliki kemampuan sedikit, misalnya hanya sekedar merasakan. Jadi banyak loh, indigo itu banyak. Indigo atau indera keenam itu banyak sistemnya. Banyak tipenya. Ada yang bisa melihat, kemudian ada juga yang hanya bisa merasakan saja. Kemudian setelah merasakan, dia hanya bisa melihat tapi tidak melihat secara nyata, melainkan hanya di gambaran matanya saja. Ada yang seperti itu. Lalu ada yang punya insting tok juga ada yang bisa merasakan di sini ada sesuatu. Misalnya hanya seperti itu saja. Tiba-tiba mulutnya pengen ngomong. Jadi macam-macam. Kalau untuk yang sudah punya basic, istilahnya tadi saya bilang tahu tapi tidak sensitif ya. Nah, kalau yang sudah punya basic saya rasa tidak masalah karena dia sudah memiliki basic itu. Tetapi kalau memang kalian itu pure tidak memiliki kemampuan apa-apa dan tidak ada keistimewaan khusus dari Allah yang memang
Kalian bisa melihat itu. Kalau saran saya jangan dipaksa. Ya, boleh-boleh saja hak kalian masing-masing. Tetapi kalau untuk yang tidak memiliki, misalnya kamu terlalu comel, kamu terlalu bla 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 bla, kalau bisa jangan deh. Itu berbahaya. Berbahayanya begini. Karena kamu harus mengontrol diri kamu sendiri, kamu harus mengontrol itu, kamu harus mengontrol keadaanmu yang sebenarnya. Kadang-kadang begini, seorang anak indigo itu, makanya aku sering marah sama si Taufik. Ini kalau Taufik nonton ya, kenapa aku sering sering dia bukan marah, tapi kayak aku bercandain aja. Jadi ketika dia nanya, aku bercandain. Karena ada sesuatu itu, sebenarnya anak indigo ini harus ada yang dia rem. Ada yang dia rem. Ketika sesuatu yang harus kita tanyakan, tetapi itu belum boleh ditanyakan atau belum boleh diucapkan, seharusnya kita mengerti, ya. Seharusnya kita memahami. Ketika sudah tidak boleh, jangan diucapkan. Nah, kalau si Taufik ini karena dia penasaran, dia selalu nanya terus. Jadi aku bercandain aja, hehehe. Kadang aku bercandain ketawa kayak gitu, ya. Kalau dia sudah paham ketika saya sudah berbicara seperti itu, berarti ada batasan yang harus kamu tahan, gitu loh. Seorang indigo itu harus tahu itu, ya. Seorang indigo atau kalian yang memang sengaja dibuka mata batinnya, kalian harus tahu itu. Ada batasan yang tidak boleh kita akses, yang tidak boleh kita sampaikan ke orang, dimana kita jangan sampai terlalu berharap banget, kemudian melihat banget, mengucapkan banget gitu loh. Ada yang harus kita tahan, ya. Makanya kadang-kadang Mas Teh ada sebuah pertanyaan yang nggak bisa Mas Teh jawab. Mas Teh bisa jawab, tapi Mas Teh nggak mau jawab. Karena ada sesuatu yang, yaitu sebagai orang seperti kita ini harus pandai mengontrol mulut, mengontrol hati, mengontrol mata. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu nyablak mulutnya. Harus ada yang ditahan. Ketika menurut hati kita itu harus ditahan, ya tahan. Jangan kamu ungkapkan. Misalnya kamu melihat sesuatu di rumah itu, sedangkan kamu dalam hati kamu jangan ngomong dah, nanti aja, ya berarti kita jangan ngomong, jangan asal nyeplos. Nah, biasanya itu berefek ke badan kita, entah besoknya kita jadi lemes, entah jadi apa, karena orang seperti kita ini ada ikatan sendiri. Nggak bisa kalian sebebas yang kalian mau. Misalnya kalian mau nanya, kalian mau tahu tentang A, tentang B, tapi tetap kalian tanyakan. Terus kalian tidak boleh ngomong ini, tapi kalian cari tahu. Gara-gara dari mulut orang. Ini misalnya dari mulut orang, kamu tuh sebenarnya ada ularnya, badanmu tuh ada macannya, badanmu ada kucingnya. Terus kamu cari tahu sendiri. Apa benar sih ada ular? Apa benar ada? Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh. Kalau kamu sudah yakin sendiri, suatu ketika kamu akan tahu dan kamu akan memahami itu. Bukan harus kamu cari, bukan waktunya kita cari, ya. Itu pesan untuk anak indigo yang memang memiliki kemampuan khusus ataupun yang sengaja dibuka mata batinnya. Boleh-boleh saja, ya. Asal seperti yang Mas Teh bilang, harus punya batasan, harus punya pengertian. Di mana kalian harus menjaga mata, menjaga mulut, menjaga sikap, menjaga perkataannya apa yang harus kalian katakan, ya. Pertanyaan pertama tadi adalah, bolehkah seseorang buka mata batin? Boleh. Gimana caranya membuka mata batin? Apakah harus pakai jin? Membuka mata batin itu orang-orang khusus, ya. Jujur saya sendiri tidak bisa. Saya sendiri tidak bisa membuka mata batin orang, ya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus untuk membuka, jebret, dibuka, kemudian dilihatin. Maaf, saya bisa tapi saya tidak melakukan itu, ya. Saya sudah berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Jadi sebenarnya ada hanya istilahnya seperti ini. Ada pintu yang dibuka, set, gitu doang, udah aman. Ada sesuatu yang harus kita harus ada sesuatu yang kita pijit, harus ada sesuatu yang kita buka, istilahnya begitu, ya. Apakah harus pakai jin? Kalau saya alhamdulillah tidak menggunakan jin, tapi sebagian besar semua orang yang maksudnya semua orang yang memiliki kemampuan begini, bisa melihat sesuatu, itu sudah hampir dipastikan ada bantuan jinnya, ya. Jadi kalau misalnya membuka mata batin itu harus pakai jin. Kalau bagi orang yang sudah bisa, tidak harus menggunakan jin. Tetapi ada khodam yang nanti akan terbuka dengan sendirinya, entah itu khorinnya dia, entah itu siapa. Tiba-tiba ada jin yang membantu dia untuk melihat itu. Tetapi ini ada satu pengakuan kalau di mana pernah ada seorang manusia yang membuka mata batinnya tapi tidak pernah berhasil meskipun kita sudah memasukkan jin ke dalam badannya, ya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang bisa merasakan atau melihat atau bahkan hanya sekedar sensitif. Tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Itu yang pertama, harus pakai jin, ya. Tidak harus pakai jin, pembukaannya tidak harus menggunakan jin, bisa menggunakan mantra dan sebagainya.
Tapi kalau saya alhamdulillah tidak pakai mantra. Saya cuma doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan orang ini bisa dibuka mata batin. Aku mohon kepadamu untuk kau buka mata batin orang ini ya Allah. Hanya menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak pernah pakai bahasa Arab atau mantra atau apa, nggak pernah. Itu pun dulu ya. Dan saya tidak pernah melakukan itu lagi dan tidak mau melakukan itu. Setelah itu nanti ada jin yang membantu dia untuk melihat orang itu. Ya, karena sebagian besar semua manusia ini sudah ada jinnya. Kita suruh lepas dari jin 100%, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa lepas dari jin, ya. Mau kalian anggap si Ustadz A, Ibu B, dukun A, dukun C, kalian pikir itu nggak ada jin ya badannya? Kalian tanya sama mereka sendiri. Silakan buktikan, ya. Apa manfaatnya membuka mata batin? Manfaatnya sedikit, mudorotnya banyak. Tapi bagi orang yang seperti saya bilang, kalau mulutnya comel, dia akan jadi musibah buat dia, ya. Atau dia bisa melihat tetapi tidak memanfaatkan dengan baik, hanya bla 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 bla. Jadi dia akan semakin seperti itu. Dia akan semakin terus jadi seperti itu. Berbahaya. Manfaatnya mungkin bisa jadi kayak contohnya, maaf, saya bukan membanggakan diri saya, bisa untuk membantu orang seperti Mas T, itu bisa juga. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Akan tetapi ketika kalian memiliki melakukan buka mata batin, tetapi kalian itu mulutnya comel, atau kalian asal nyeplos aja, nggak tahu rem-rem yang harus direm sama anak indigo ini, kalian habis. Semakin kalian melihat si A, ada B, ada C. Setelah itu kamu akan bisa diakses sama dia, ya. Misalnya contoh hal kecilnya, kamu bisa melihat sesuatu, terus kamu bisa melihat apa, benda atau apa, aku boleh ikut kamu, boleh ikut aja. Itu secara nggak langsung dia akan ikut kamu. Kamu sudah memberikan akses ke dia. Nah, itulah yang dibilang manfaat atau tidak, menurut saya tidak bermanfaat. Ya, ada sedikit manfaat. Dari 10 itu mungkin hanya 1, 9 itu tidak bermanfaat. Asalkan, ini kan yang Bapak tanyakan ya, ada manfaat atau ketika buka mata batin, ya. Ini kan sengaja dibuka, ya. Kalau bagi seorang anak indigo pasti ada manfaatnya, ada tidaknya. Cuman kalau yang sengaja dibuka, kalian yang tidak punya kemampuan apa-apa tapi kalian buka mata batinnya, berarti kalian termasuk atau salah satu orang yang berbahaya, ya. Tidak akan mendapatkan manfaatnya itu. Gitu ya, Pak Yahya. Kemudian pertanyaan terakhir, haruskah mata batin yang sudah dibuka untuk melihat jin itu ditutup kembali? Buat saya harus banget. Itu bagi saya ya. Lalu apa efek negatifnya bagi orang yang membuka mata batin? Seperti yang saya bilang Pak, manfaatnya itu kan sedikit ya. Manfaatnya hanya 10% dari 100% itu. 90% tidak bermanfaat ya. Haruskah ditutup? Kalau buat kadang-kadang anak indigo ada yang justru tersiksa dengan kemampuannya. Dia minta ditutup mata batinnya supaya dia tidak melihat ataupun dia tidak mau melihat apa yang orang lain tidak lihat itu gitu loh. Sedikit banget anak indigo yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini loh Pak yang jadi masalah. Jadi terkadang kita bisa mengatakan, kita bisa ngomong kadang-kadang aja, jangan orang lain. Saya sendiri pernah keceplosan kalau ngomong. Jadi tidak seharusnya saya mengatakan itu, tapi saya katakan gitu loh. Jadi sebentar. Mana tadi pertanyaannya ya? Haruskah ditutup? Kalau buat saya harus, ya. Sangat-sangat harus. Kalian itu sebenarnya ya, ini saya kasih garis besar saja. Orang-orang seperti kalian yang tidak memiliki kemampuan, terus pengen buka mata batin, itu alasannya cuma satu. Saya bisa baca. Penasaran, hanya itu saja. Kalian memberikan akses kepada diri kalian untuk dibuka mata batinnya, berarti sama saja kalian membuka pintu selebar-lebarnya untuk para jin masuk ke badan kalian. Itu efek negatifnya, sangat negatif, ya. Kalian akan semakin lebih peka, kemudian kalian akan semakin lebih berbahaya lagi. Kalian akan lebih tidak bisa mengontrol diri kalian sendiri. Kemudian kalian akan terus-terusan terbayangi itu. Mau silahkan tanya dengan orang yang sengaja membuka mata batinnya. Kalau kalian bisa memiliki
gini, kalian tuh orangnya lembut hati, kemudian kalian itu tidak emosional, dan kalian itu tidak menggebu-gebu orangnya, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tapi ketika kalian ketika kalian sudah memiliki kemampuan, tapi kalian tuh punya emosional cukup tinggi, menggebu-gebu, itu bisa habis. Ya, kalian bisa diakses dengan jin itu tadi. Ya, kalian memang memiliki kemampuan bisa melihat sesuatu, kemudian mengontrol. Bisa dipelajari memang. Ada orang yang nggak bisa apa-apa sekarang bisa narik jin, narik apa, terus apa gitu. Banyak orang yang bisa seperti itu. Tapi suatu ketika kita tidak pernah tahu manfaatnya apa. Awal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin akan bermanfaat. Sangat bermanfaat. Terlihat seakan-akan sangat bermanfaat. Tapi di sisi lain kamu nanti akan tahu sendiri. Suatu ketika Anda akan tahu sendiri apa manfaat, apa efek negatifnya. Apa efek negatifnya kalian membuka mata batin itu. Silakan tanggung sendiri, ya. Mempelajari ilmu kanuragan, mempelajari ilmu ini, kemudian membuka mata batin. Membuka mata batin saja itu beda loh. Dengan kalian memiliki kemampuan khusus itu beda. Kalau cuma buka mata batin toh kalian cuma bisa melihat, sedangkan kalian akan tersiksa. Semakin kalian bisa melihat sana, mereka akan merasa memiliki akses dengan kalian. Jebret ikut. Akan berapa yang banyak ikut kalian? Sedangkan kalian tidak punya tameng apa-apa. Selama ini kalian hanya penasaran, pengen tahu, kemudian kalian mengikuti isi hati kalian dengan membuka mata batin. Padahal hanya pengen doang. Bukan beneran kalian itu punya kemampuan itu, bukan gitu loh. Misalnya sengaja membuka mata batin untuk melihat masa lalu orang, mau jadi dukun, akhirnya kamu bisa jadi dukun atau jadi kiai yang bisa bermanfaat buat orang. Itu ada sebagian kiai yang memang tidak memiliki kemampuan khusus, tapi mereka memiliki kemampuan buka mata batin, akhirnya mereka mengaku sebagai dukun. Ada yang seperti itu juga, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah sebuah pertanyaan yang mungkin bisa saja kalian pertanyakan ke saya, tapi kalian belum menanyakan. Dan kebetulan Pak Yahya yang sudah menyampaikan, ya. Sekali lagi, mempelajari ilmu, amalan, ya, membuka mata batin, terus kalian punya ilmu macam-macam itu buat saya tidak salah. Buat saya tidak salah. Tetapi bagi saya akan sangat salah ketika kalian tidak memiliki kemampuan khusus untuk mengontrol itu, gitu loh. Itu cuma bakal bikin kalian itu jadi tambah runyem. Hidupnya akan semakin runyem karena kalian itu terus bertanya-tanya, neng kono enek opo, di sana apa, harus gimana, begini begitu. Akhirnya akan semakin runyam hidup kalian. Gak maju-maju. Kalian akan terus penasaran. Bener, kalau kalian mau ngomongin rasa penasaran terhadap alam gaib itu, ya, kalian punya waktu setahun pun untuk menelaah mereka, untuk menilai mereka alamnya seperti apa, pergaulan mereka seperti apa, menikah atau tidak, punya anak atau tidak, dan lain sebagainya. Itu butuh waktu yang cukup lama dan kalian akan terus penasaran. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah alam halusinasi atau alam bawah sadar kita. Jadi akan semakin banyak. Jin itu kan pinter, dibikin penasaran lagi. Kamu penasaran satu, kamu udah buka mata batin, kamu dibikin lagi, bisikin lagi. Kamu harus bisa ngambil keris, kamu harus bisa ngambil A, ngambil B. Nah, akhirnya apa? Jadi penasaran lagi. Banyak orang yang punya kemampuan saja ingin menutup. Kenapa alasannya? Kalian tahu lah. Berarti mereka nggak nyaman dengan kemampuan mereka. Berarti mereka tidak mau atau tidak mampu mengontrol diri mereka sendiri ketika mereka meminta tolong kepada siapa itu untuk membuka atau menutup. Ya, menutup lagi. Karena apa? Orang yang jelas-jelas sudah punya dan tidak mau punya aja, pengen tutup. Apalagi kalian yang nggak punya apa-apa malah pengen buka. Ya, jelas-jelas kalian nggak punya benteng apa-apa, nggak punya tameng apa-apa, nggak punya landasan apa-apa. Kami yang sudah punya saja kami pengen berhenti. Pengen sudah gitu loh. Nggak mau membahas itu. Capek. Nggak akan ada habisnya. Mendingan kita mikirin dunia kita aja. Hidup, bekerja, kemudian memikirkan dunia akhirat kita. Ngejar begitu itu. Kalau kamu nggak punya iman yang kuat, kamu nggak punya prinsip yang kuat, kamu bisa saja kesandung apa aja. Tiba-tiba kamu punya pesugihan, tiba-tiba kamu punya apa. Itu kan bahaya, guys. Sedangkan kamu tidak menyadari itu. Yang kamu rasanya, yang aku ambil ya batu biasa, asal aku ambil aja. Aku matiin mic-nya dulu, guys. Mic-nya aku matiin dulu, ada motor lewat. Jadi kadang-kadang tuh kamu ngambil sesuatu yang kamu ambil dari jalan, seakan-akan itu hanya teman biasa, hanya batu biasa, tetapi di sisi lain nanti dia ngasih kamu harta.
Ada banyak yang seperti itu. Kamu bikin penglaris sendiri, kamu cari jin dari hutan mana kamu ambil, kamu bikin penglaris, kamu nggak tahu. Semua itu sudah diatur sama dia, dikamuflase sama dia. Seakan-akan itu jin yang kamu taklukkan, seakan-akan itu jin yang kamu hancurkan, terus akhirnya tunduk sama kamu, dan mereka seakan-akan tunduk hanya untuk apa? Menyesatkan kamu saja. Setelah itu kamu yang akan dimakan sama dia. Tuh yang harus hati-hati ya. Sementara hanya itu saja pembahasan tentang tentang buka mata batin ya. Semoga ini memberikan wawasan buat kalian semua, info buat kalian semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengontrol kepribadian kita ya. Menyongsong masa depan, menyongsong sesuatu yang memang belum pernah kita lakukan sebelumnya itu berbahaya ya. Kecuali kamu turun ke ranah tertentu yang memang kamu bekerja, misalnya kamu bekerja untuk turun beradaptasi dengan sesuatu yang baru yang nyata, jelas-jelas pekerjaan nggak masalah. Kalau kamu harus beradaptasi dengan dunia alam gaib, sedangkan kamu sebenarnya tidak memiliki itu bahaya. Yang kamu pakai apa? Jin ya. Kecuali kamu tuh Tuhan, wes gitu aja. Jadi kalian bisa berpikir ya, kenapa Mas T itu kasihan banget sama orang-orang yang pengen buka mata batin, yang punya kemampuan khusus tapi mereka justru malah comel, yang punya kemampuan khusus tapi mereka tidak bisa menahan rasa penasarannya itu loh. Nah penasaran ini sebenarnya dibikin sama siapa? Dibikin sama jin. Hati-hati. Aku penasaran di badanku ada apa? Badanku ada apa aja sih? Ada apa aja sih? Nah itu akhirnya kamu tuh nggak sadar kalau jin yang buat kamu seperti itu, ya. Semakin kamu penasaran, ilmu kamu terkikis dengan rasa penasaran kamu itu. Kenapa terkikisnya? Karena belum waktunya kamu tahu, tapi kamu pengen tahu, gitu loh. Kamu mau makan nasi, tapi kamu udah udah makan lauknya dulu lah. Nasinya nggak enak dong nanti dimakan sama kamu. Ya nggak enak karena lauknya sudah kamu makan. Tuh kuncinya di situ ya. Kita harus memiliki prinsip mulai dari sekarang untuk menjaga lisan kita ya. Bukan hanya terhadap sesama, tapi dalam dunia gaib itu tuh kalau luasnya itu bisa luas banget dan gak ada batasan. Akan semakin banyak halusinasi-halusinasi yang ditimbulkan oleh bangsa jin untuk membuat kita lebih penasaran terhadap mereka. Penasaran itu loh yang bahaya. Kalau penasaran kamu suka sama perempuan, penasarannya kamu deketin, keluarganya dari mana, apa itu boleh. Dunia nyata. Pokoknya kalau penasaran dengan dunia gaib, saya minta dari sekarang untuk kalian yang merasa pengen buka mata batin, kalian pengen serau aneh-aneh, sing wis duwe pengen ditutup. Ya. Mempelajari kemudian mengamalkan. Itu bisa hanya jadi beban ketika nanti kita meninggal, ya. Seperti cerita yang kemarin saya ceritakan. Waktu itu saya pernah bercerita tentang orang yang meninggalnya susah. Itu apa? Isi bukunya mantra tok, coy. Habis makan soalnya sorry. Jadi isi bukunya itu mantra doang. Kalian mengamalkan mantra. Sedangkan si bapak ini saya lihat tidak ada cakra inderanya tuh nggak ada. Saya itu sebenarnya bisa melihat orang itu bisa melihat betulan atau tidak, bisa melihat dengan nyata atau tidak. Saya itu tahu, hanya saja saya diam. Ya, karena itu bukan hak saya untuk menilai orang seperti itu. Saya hanya mengikuti saja alurnya. Oh iya. Hanya untuk apa? Menghargai apa yang kalian katakan. Sebenarnya saya mengerti itu. Hanya saya diam. Ya. Jadi pertanyaan ini juga pertanyaan kalian. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan dan semoga tidak ada lagi yang pengen ngomongin buka mata batin dan lain sebagainya ya. Oke, Mas T mohon pamit dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mas T sudah mau on the way. Ya, nanti travelnya jam 2 sore katanya. Insyaallah video ini mungkin tayangan nanti setelah saya sudah di Lampung ya. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah menyimak ini, sudah memberikan pertanyaan. Sekali lagi untuk kalian yang masih punya pertanyaan, ayo terus ketik, kirim. Kalian punya pertanyaan apa, kalian punya pesan apa, komentar apa, boleh diklik di kolom komentar. Kalau mau DM langsung juga bisa di Instagramku di bigtulus_bb2. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih banyak Mas T, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Bagi Uit buat pulang. Bagi Uit buat ke Jakarta lagi.